Hello students, good morning everyone, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's meeting, we're gonna talk is about auxiliary. Okay, for today's meeting, we're gonna talk is about secondary auxiliary. Why we talk is about secondary auxiliary? Because on the previous meeting, we had talks about the primary auxiliary, and the second one is the secondary auxiliary. So, auxiliary in bahasa, I had said that auxiliary in bahasa is kata bantu, ya, kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. So for today's meeting, we're gonna talk is about modals in English, or I can say secondary auxiliary in English. So for today's meeting, as we know that modals, the definitions of modals that express different kinds of things. Yeah, modals is a word that express of different kinds of things. Jadi bisa juga didefinisikan modal adalah sebuah kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang berbeda tergantung dari situasinya. That I can say in bahasa. So modal di sini dalam penggunaan bahasa Inggris adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris, ya teman-teman, yang mana penggunaannya digunakan untuk mengekspresikan sesuatu, yang mana masih banyak yang salah dalam menggunakan kata kerja bantu ini, terkhusus untuk penggunaan kata modals. Baik, adik-adik sekalian, as we know that there are several kinds of modals in English. This is the very basic in English. So as you can see on the slide, for the first one, there is can, there is a could, there is may, there is make, there is must, there is an ought to, there is a will, there is a would, there is a shall, and there is a should. This is the kinds of modals. But we have to clarify it when we can use modals can, could, and etc. So let's clarify it first one by one. Okay. For the first one, as you can see on the slide, modals can, or I can say in bahasa berarti bisa. Modals can here we can use for ability or proficiency, menyatakan kemampuan, ya, menyatakan ability, kemampuan, or proficiency, kepandaian. For example, we're gonna clarify, he can lift the big box, berarti ini menyatakan ability, kemampuan. He can lift the big box, dia bisa mengangkat box besarnya. Kemudian ada kata we can drive a car. Ya, we can drive a car. Ada kata can juga yang berarti proficiency, ya, kepandaian. Tentu ability or proficiency di sini adalah sesuatu kata yang berbeda. Ability berarti bermakna kemampuan, sedangkan proficiency berarti mengatakan kepandaian. We can drive a car. Kenapa kata drive a car di sini? Karena can di sini berfungsi sebagai proficiency yang bermakna tidak semua orang bisa mengendarai sebuah mobil. Okay? And the second one, can we can use for possibility, or I can say possibility di sini kemungkinan, ya. Ya, for example, they can buy the expensive house in one day. Mereka bisa membeli sebuah rumah itu di suatu hari nanti. Mengatakan sebuah kemungkinan, ya. Another example, I can be a technopreneur in the next future. Saya bisa menjadi seorang technopreneur di masa yang akan datang. Menyatakan possibility. Ya, sekali lagi, can bisa digunakan ability, proficiency, and then possibility. And then for the third is permission. Can we can use for permission. For example, you can holiday next week. Kalau bisa liburan next week, or you can say can I go home now? Ya, misalnya dalam bentuk kata tanya, bisakah saya pulang sekarang? Ya, ini menyatakan permission. Okay? Jadi can di sini bisa bermakna we can use for ability or proficiency, and possibility, and permission, etc. And permission. And then we move to the second modals here. There are could. Okay, could di sini bisa digunakan untuk past ability, kemampuan yang dilakukan di masa lampau. For example, he could not go to class yesterday because he was ill. Ya, dia tidak bisa ke kelas kemarin karena dia sedang sakit. Ya,
or another example, you can say she could pass the exam if she study hard. Dia bisa lulus ujiannya, ya, dikarenakan jika dia belajar dengan giat, ya. She could pass the exam if she study hard. Dia bisa lulus ujiannya jika dia belajar dengan giat. Nyatanya dia tidak lulus ujiannya karena dia tidak belajar dengan giat. Oke, kemudian polite request. Could juga bisa digunakan dalam bentuk polite request ataukah permintaan yang lebih sopan. For example, could you help me for a moment? Bisakah kamu membantu saya saat ini? Ya, yang namanya meminta bantuan pasti membutuhkan yang namanya polite request atau permintaan yang lebih sopan. Kemudian, could I go with your sister? Bisakah saya pergi dengan saudara perempuanmu atau saudara perempuan Anda? Ya, tentunya dia dalam hal ini meminta untuk keluar bersama saudara perempuannya. Oke. Nah, tentunya di sini sangat jauh berbeda dengan penggunaan kata can. Dalam bahasa Indonesia ada namanya kata sopan dan tidak sopan. Begitupun juga dalam bahasa Inggris ada namanya polite request, ya, kata sopan. Dalam hal meminta, baik itu meminta tolong atau apa, dalam bahasa Inggris pun sama, ada namanya polite request. Di sini perbedaan antara can dengan could. Could di sini bisa dikatakan polite, sedangkan can tidak dikatakan polite. Kemudian ada namanya suggestion. Modals juga bisa digunakan untuk penggunaan suggestion atau saran. For example, you could take a long weekend to visit your family. Kamu bisa mengambil libur panjang untuk mengunjungi keluargamu. Or you can say, you could drive a car to go to campus because it was rain. Kamu boleh mengendarai sebuah mobil ke kampus karena cuaca lagi hujan, ya. Oke. Or I can say you could drive the car di sini, ya, the car to go to campus because it was rain. Kamu boleh mengendarai mobilnya karena cuaca sedang hujan. Nah, di sini menyatakan saran, ya, modal sebagai saran. Kemudian could juga we can use for low possibility. Low possibility di sini kemungkinan yang kecil terjadi. For example, they could be at home now. Dia kemungkinan ada di rumah sekarang, menyatakan low possibility, kemungkinannya kecil, ya, low possibility. They could be at home now. Jadi kita dalam hal ini low possibility dalam artian mengira-ngira, ya. They could be at home now. Kemudian I couldn't force him to do the job. Saya tidak bisa memaksa dia untuk melakukan pekerjaannya. Dalam artian kecil kemungkinan dia mau melakukan pekerjaannya. Karena dalam artian misalnya si A dan si B mempunyai kesetaraan. Di sini sama-sama misalnya bos dalam sebuah perusahaan. Dia dalam artian dia tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk melakukan pekerjaannya karena posisi yang sama. Nah, ini yang katakan low possibility. Jadi modal could di sini bisa digunakan untuk possibility, polite request, suggestion, and low possibility. Jangan dibalik, ya, teman-teman. Jadi sudah nampak perbedaan antara can dengan could. Oke. Kemudian di sini ada kata may. May di sini dalam bermakna mungkin. Ya, may di sini ada dua dalam bentuk modal. Ada bentuk may yang berarti mungkin dan ada yang berbentuk lampau berarti make, ya. Kita akan klarifikasi sebentar. Nah, di sini yang pertama ada namanya possibility. May di sini bisa digunakan untuk possibility yang menyatakan kemungkinan, ya. Nah, may berarti boleh atau mungkin, ya. For example, I may stay here for a while. Saya mungkin tinggal di sini untuk beberapa saat, menyatakan possibility, kemungkinan. Kemudian, we may starving tomorrow. Kita kemungkinan akan kelaparan besok. Ada kata starving, kelaparan banget. Di sini ada starving, ya. We may starving tomorrow. Kita mungkin bakalan kelaparan banget besok. Ya, menyatakan sebuah possibility, kemungkinan, ya. Kemungkinan berarti menerka-nerka. Kemudian ada kata permission and give permission. Jadi may juga bisa digunakan untuk permission and give permission.
For example, may I borrow your book? Ya, bolehkah saya meminjam bukumu? I can say, you may copy these materials. Kamu boleh mengcopy materi ini. Ini bentuk give permission. And then, may we can use for a hope. Hope, I can say here, hope mean harapan. Ya, for example, may God bless you. Semoga Tuhan memberkahimu. Or I can say, may you be happy. Semoga kamu bahagia. Ada kata may di sini ya. May juga bisa bermakna hope, harapan yang berarti semoga ya. Kemudian may juga bisa, may we can use for a prohibition atau dalam berbentuk larangan, tapi larangannya di sini bukan larangan dalam bentuk yang keras ya. Larangan yang masih ringan. For example, the students may not smoke in the class. Siswa tidak diperbolehkan merokok di dalam kelas. Jadi dalam artian di sini larangannya belum dalam bentuk larangan yang keras. Kemudian we may not make a project in the semester. Kita tidak diperbolehkan membuat project di semester ini, meskipun banyak dosen yang telah memberikan project di semester ini. Berarti larangannya belum bermakna larangan keras. Sama yang pertama tadi, the students may not smoke in the class. Tidak diperbolehkan merokok di kelas, namun nyatanya masih ada saja siswa yang merokok di dalam kelas. Oke, kita pindah mic ya. Mic di sini bisa bermakna boleh juga atau mungkin sama artinya dengan may. For example, low possibility here. Mic bisa digunakan untuk low possibility. For example, ya, contohnya di sini low possibility. She may come late tomorrow. Low possibility di sini kemungkinannya lemah ya. Contohnya she may come late tomorrow. Dia kemungkinan datang telat besok ya. Oke. Kemudian today may be rain. Today may be rain. Hari ini mungkin saja hujan, yang menyatakan sebuah kemungkinan yang kecil. Ya, she may come late tomorrow. Hari ini mungkin dia datang telat. Perkiraannya lemah. Ya, ataukah today may be rain, sedangkan hari ini sedang cerah-cerahnya. Dia katakan di sini today may be rain. Jadi kemungkinannya lemah. Kemudian formal permission. Ya, tadi untuk kata may, permission and give permission, tapi untuk kata make, formal permission. Ya. For example, may I know your name? Bolehkah saya mengetahui siapa nama Anda? Ini dalam bentuk formal. Misalnya ada orang berkenalan ya, yang belum kenal sama sekali sebelumnya, boleh menggunakan kata ini. May I know your name? Or you can say, may I come in? Boleh saya datang? Ya, boleh saya masuk? Boleh saya masuk? Ya, kalau yang namanya mau masuk rumah orang, menggunakan kata may I come in. Kemudian ada kata must. Must di sini bermakna harus, ya, bermakna harus. Ini bentuk modal must. Ya, tadi sudah kata may dengan make, sekarang kita pindah ke must. Must di sini bermakna harus, digunakan untuk obligation, kewajiban. For example, I must do my project. Saya harus mengerjakan proyeknya. Ya, obligation bermakna kewajiban. I must do my project. Saya harus mengerjakan proyeknya. Berarti tidak boleh tidak mengerjakan proyeknya. And then we must help each other. Kita harus menolong satu sama lain, yang bermakna wajib kita menolong satu sama lain. And then must we can use for prohibition. Prohibition here we can say larangan ya, tapi larangan di sini dalam artian larangan keras, tidak boleh sama sekali dilanggar. Kalau dilanggar berarti ada sanksi. Nah, ini bedanya ya. Kalau kata may, larangannya masih bisa dilanggar, nah belum bersifat keras, sedangkan kata must, larangannya bersifat larangan keras, tidak boleh dilanggar sama sekali. Kalau dilanggar ada sanksi. For example, prohibition. For example, you must not be late. Kamu tidak boleh datang terlambat. Oke. Nah, kalau datang terlambat berarti ada sanksi. And then you must not disturb his concentration. Kamu tidak boleh mengganggu konsentrasinya. Kalau kamu mengganggu konsentrasinya, if you disrupt his concentration, he will be not pass the exam.
dia tidak akan lulus ujian, for example ya, misalnya. And then must juga bisa digunakan untuk necessity, keperluan. For example, you must have an identity proof to enter the room. Kamu harus punya bukti identitas untuk memasuki ruangannya. Berarti wajib punya bukti identitas. Menyatakan sebuah necessity, keperluan. And then, for example, another example, visitors must sign in at reception. Pengunjung harus sign in di reception, harus registrasi ya di reception. Oke. Kemudian modal yang ke-6 ada kata auto. Auto ini sama juga artinya dengan must, tapi auto itu tidak wajib ya. For example, ada kata recommendation. Jadi auto di sini digunakan untuk menyatakan sebuah recommendation atau rekomendasi. For example, we ought to think before we speak. Kita harus berpikir sebelum berbicara. Berarti tidak mesti ya, tidak seperti penggunaan kata must di sini. Ada kata ought to. We ought to think before we speak. Kita seharusnya berpikir dulu sebelum berbicara. And then the second, you ought to attend the meeting. Kamu harus menghadiri rapatnya. Kamu harusnya menghadiri rapatnya. Berarti ada kata ought to. Ought to di sini berarti bermakna tidak wajib, tapi harus. Okay. And then ought to we can use for suggestion near obligation. Kita bisa gunakan untuk kata suggestion, saran, atau lebih dekat kepada yang wajib. For example, you ought to be more careful. Kamu seharusnya lebih banyak berhati-hati. Ya. Or we can say you ought to not behave like that. Kamu tidak seharusnya berkelakuan seperti itu. Misalnya anak perempuan yang berkelakuan seperti anak laki-laki, ataupun sebaliknya, laki-laki berkelakuan seperti anak perempuan. You ought not to behave like that. Ini menyatakan suggestion. Ataukah you ought to be more careful. Kamu seharusnya lebih banyak berhati-hati. Okay. Ini bermakna suggestion near obligation. And then kita pindah ke modal will. Ya, will di sini berarti akan. Ada beberapa jenis penggunaan modal ya. There are several kinds that we can use for will here. The first one, we can say possibility. Possibility, kemungkinan. For example, I will graduate from Mulia University for 3 years later. Saya akan lulus di Universitas Mulia 3 tahun lagi misalnya ya. Ini menyatakan sebuah possibility ya, kemungkinan ya, bisa saja Anda lulus 3 tahun lagi mulai dari semester ini. Berarti 3 tahun setengah. Silakan Anda kalau mampu. And then I will come here tomorrow night. He will come here tomorrow night. Dia akan datang di sini malam ini, menyatakan sebuah possibility, kemungkinan. Kemudian willingness. Willingness we can say kemauan in bahasa. Ya. For example, I will send you a letter. Saya akan mengirimkanmu sebuah surat. Okay, this is a willingness, kemauan. And then I will give you one of this pencil. Saya akan memberikanmu sebuah pensil ini. This is for example of willingness. Berarti kemauan ya. I will give you one of this pencil. Okay. And then will we can use for fact. Fact it means kenyataan ya. Kenyataan artinya kebenaran yang abadi, fakta ya. For example, oil will float on water. Minyak akan mengapung di atas air. Berarti itu menyatakan sebuah fakta atau kebenaran yang abadi ya. Kebenaran yang memang iya adanya. Nah, itulah penggunaan kata modal will di sini. Penggunaan fact, oil will float on water. Oke. Kemudian saya katakan stone will sink in the water. Batu akan tenggelam di dalam air. Nah, ini adalah sebuah kebenaran atau sebuah fakta. Oke. And then promise. Kemudian will juga we can use for promise. Untuk menyatakan sebuah janji. For example, I will do better next time. Saya akan mengerjakan yang terbaik di masa yang akan datang. Ini sebuah menyatakan sebuah janji ya. Or I can say for another example,
I will ask her when I see her. Saya akan menyampaikannya ke dia ketika saya bertemu dengan dia. Ya, saya akan menyampaikan kepadanya ketika saya bertemu dengan dia. Gitu ya. Menyatakan sebuah promise atau janji. Or you can say I will marry you for the next year. Ya, itu merupakan sebuah janji juga. Okay, and then we move to modals would. Would juga bermakna akan. Tapi apa bedanya would dengan will? Let's clarify it. For the first one, would we can use for polite request. As you can see on the slide, for example, would you open the window please? Kalau saya katakan will you open the windows please, itu is not polite. Itu tidak sopan ya. Yang menyatakan yang sopan di sini menggunakan kata would you. Would you open the window please? Itu yang sopan ya. Maybe you can say, would you make a coffee please? Bisa juga bermakna maukah ya. Maukah kamu membuatkan saya secangkir kopi? Ini bermakna polite request. And then would we can use for invitation. Invitation mean undangan. For example, we will meet with Oracle team next week. Would you like to come? Kita akan bertemu dengan tim Oracle minggu depan. Would you like to come? Maukah kamu datang? Atau maukah kamu berkunjung? Ini ataukah akankah kamu berkunjung? Itu bisa bermakna juga itu ya. Ini menyatakan sebuah invitation, ya, undangan ya. Or maybe you can say your ex girl will be married the day after tomorrow. Katanya mantanmu akan menikah besok lusa. Would you come to the party? Maukah kamu datang ke pestanya? Ini menyatakan sebuah undangan. And then invitation, and then we move to modal shall. And then shall ya. Would di sini sudah, kita pindah ke shall. Shall di sini bisa bermakna seharusnya ya. For example, modal shall we can use for offer or suggestion in interrogative sentences. Menyatakan sebuah tawaran ya, or suggestion, saran, tapi dalam berbentuk kalimat tanya, pertanyaan. For example, shall I sit beside you? Haruskah saya duduk di sampingmu? Ini menyatakan sebuah offer, tawarannya. Maybe we can say, shall I accompany you to the theater? Ya, haruskah saya mendampingimu ke bioskop? Ya, oke. Yang menyatakan sebuah offer or suggestion, tawaran atau saran ya, tapi dalam bentuk pertanyaan. And then shall we move into the living room? Bisakah kita haruskah kita pindah ke on the living room ya, ke ruang tamu ya, on the living room, ruang tamu. Misalnya ada teman yang datang langsung masuk di ruang tengah lewat pintu belakang misalnya, dia menawarkan untuk pindah ke ruang tamu ya. And then we move to should. Ya, should ini bermakna seharusnya juga. Ya, let's me clarify it. Should di sini digunakan untuk menyatakan obligation, advice, and suggestion. Menyatakan sebuah kewajiban, advice, nasihat, and suggestion, saran. For example, we should pay our debt. Ya, we should pay our debt. Kita seharusnya membayar kita punya utang. Ya, menyatakan sebuah obligation, kewajiban ya. Kemudian, you should diligent to study to pass the exam. Ini menyatakan advice. Kamu seharusnya rajin belajar to pass the exam, untuk lulus ujiannya. Or you can say, we should do the homework. Kita seharusnya mengerjakan PR-nya, menyatakan sebuah saran, suggestion di sini. Okay? Should we can use obligation, advice, and suggestion. Remember that. And then should we can use for low possibility, menyatakan suatu kemungkinan yang tidak terjadi sama sekali. Low possibility, yang tidak terjadi sama sekali. For example, they should be at home now. Mereka mungkin saja ada di rumah sekarang, menyatakan sebuah perkiraan yang tidak mungkin terjadi karena kenyataannya they should be at home now, karena kenyataannya memang dia tidak di rumah sekarang. Ya, they should be at home now. Maybe we can say he should go now. Dia seharusnya pergi sekarang, tapi nyatanya dia tidak pergi sekarang. Dia masih belum beranjak
dari tempat ini misalnya. Ini menyatakan low possibility dalam bentuk should, yang menyatakan bahwa sebuah kemungkinan yang tidak terjadi. Oke, mungkin sampai di sini saja materi kita tentang modals ya, adik-adik sekalian. Nanti saya akan kasih tugas seperti apa, nanti saya akan jelaskan di Google Classroom. Baik, untuk sekian adik-adik sekalian, materi kita hari ini tentang modals. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video saya. Thank you and good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.